Suku Rumah Batu. Ya, suku Rumah Batu adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Papua. Suku ini tinggal di wilayah Kabupaten Nabire, di sekitar Jalan Poros Nabire menuju Wasior atau menuju ke Kaimana. Wilayah kampung suku Rumah Batu ini sering juga disebut sebagai daerah Simbokeri atau sering juga disebut dengan sebutan Lembah Jago, dan pusatnya di pertigaan jalan menuju ke Yeretuar. Seperti suku-suku lainnya, mereka juga memiliki struktur organisasi adat yang dipimpin oleh salah satu orang kepala suku. Kemudian, kami mengenal salah seorang putra asli suku Rumah Batu yang bernama Kris Wosoka. Kampung Lembah Jago itu kampung Simbokeri Lembah Jago. Di sana belum ada SD. Untuk itu saya melanjutkan pendidikan di SD. Saya harus menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu jalan kaki, tidak ada mobil, bisa sampai di pantai, melanjutkan dengan perahu ke Kampung Yaur bersama keluarga di sana, sekolah di SD Orai Kelabora Yaur. SMP pertama ke Nabire, saya lanjutkan di SMP YPK Tabernakel sampai kelas 2 karena kondisi dan kesehatan saya terganggu, itu sakit berat. Akhirnya saya pulang kampung, tapi saya punya kerinduan bahwa saya harus sekolah. Orang tua berupaya dengan berbagai usaha hingga saya kembali ke Nabire. Saya masuk di SMP Pegeri sampai selesai dan tamat dari SMP Pegeri Nabire. Saya lanjutkan lagi SMA di SMA YPPK Adiluhur Nabire. SMA Adiluhur Nabire tamat. Saya punya harapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun keadaan dan kondisi ekonomi saat itu orang tua kami merasa bahwa sekolah terlalu jauh. Namun saya punya niat yang kuat dan punya cita-cita bahwa saya harus sekolah, selesai di perguruan tinggi. Waktu itu saya ke kampung dan orang tua saya tidak mau untuk berangkat ke Jawa. Akhirnya saya diam-diam isi surat ijazah, turun ke Nabire, naik kapal. Orang tua menyusul, suruh harus Kris tidak bisa berangkat. Tapi saya katakan ke kakak yang sampaikan untuk saya di atas kapal, saya bilang saya sudah punya niat untuk berangkat, jadi sampaikan sama bapak dan mama saya harus berangkat ke Jawa. Jadi perjalanan sampai di Surabaya dan saya lanjutkan pendidikan di Jogja, yaitu di Akademi Maritim Yogyakarta. Pada saat basis, kita diwajibkan untuk memakai seragam berwarna putih dan celananya berwarna hitam. Namun mungkin karena keterbatasan atau mungkin karena dia lupa, dia membawa celana levis dan baju atasan baju putih. Dan akhirnya pada setiap kegiatan selalu dia mendapatkan hukuman dari senior pembimbing, dan itu berimbas kepada teman-teman satu pelotonnya. Sampai di Jogja, tinggal di asrama Nabire. Saat itu komunikasi dengan orang tua di Nabire, mereka merasa takut bahwa anak sudah sekolah jauh, kita tidak tahu keadaan dan keberadaan dia.
orang tua merasa bangga bahwa anak punya niat, akhirnya orang tua mendukung walaupun kekurangan. Secara pribadi saya punya harapan bahwa harus saya sekolah sampai selesai dan kembali ke Nabire. Waktu itu taruna yang berasal dari Nabire yang masuk di Akademi Maritim Yogyakarta ada sekitar 4 orang. Saya, Chris Wosoka, William Senga, dan salah satu teman, Hendrik Marani. Dia sempat putus asa dan mengatakan kepada saya bahwa Heri, saya mau lari dari basis, saya sudah tidak kuat. Tapi saya sampaikan sama dia bahwa kita harus kuat, kita harus tunjukkan bahwa kita dari Papua bisa seperti teman-teman kita dari daerah lainnya juga. Menyangkut pendidikan di Akademi Maritim, yaitu mungkin menyangkut administrasi pembayaran biaya SPP. Kadang saya mengalami kesulitan, yaitu keterlambatan kadang orang tua. 1 bulan mungkin tanggal-tanggal yang bukan tanggal muda, akhirnya tanggal-tanggal tua, begitu baru orang tua bisa kirim uang. Jadi yang saya hadapi sering, saya buat surat dispensasi untuk di pihak sekolah untuk bisa memberikan kesempatan untuk saya bisa mengikuti pendidikan atau mendapatkan materi di sekolah. Tes pertama saya tidak tembus. 2009, 2010 saya tes yang kedua, akhirnya saya lolos pegawai negeri. Dan saat ini saya bekerja, saya ditempatkan di instansi Dinas Perikanan Kabupaten Nabire. Saya ditempatkan di PPI Pangkalan Pendaratan Ikan Waharia sebagai staf pelelangan dan staf jasa tambak labu nelayan yang ada di PPI Kabupaten Nabire. Saya dihormati dan dihargai sebagai salah satu terlibat di organisasi masyarakat adat, yaitu saya sebagai penasihat hukum adat muda yang terus berbicara untuk kampung Simbokeri. Dengan segala keterbatasan adik-adik, saya punya harapan tetap sekolah, meraih cita-cita.